Baik, tadi setelah kita mempelajari kategori huruf ya, berdasarkan berat ya, kemudian berdasarkan proporsi dan jaraknya, kita kembali sekilas lagi ke klasifikasi huruf sesuai dengan video yang pertama. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai huruf serif ya, kemudian ada sans serif, ya, kemudian ada lagi script dan ada yang dekoratif ya. Jadi ini untuk pengayaan lagi ya. Intinya kalau kita mempelajari huruf serif itu yang seperti apa, kita kata kuncinya adalah kita ingat serif itu yang memiliki kait ya, atau memiliki sirip itu sendiri di bagian kakinya. Nah, sifatnya apa? Dia lebih membentuk efek yang formal, membentuk garis baca ya, kemudian cocok sekali untuk konten. Nah, lalu sans serif lawannya yaitu huruf yang dia tidak memiliki kait atau tanpa kait. Nah, sifatnya tidak terlalu formal. Nah, cocoknya untuk headline. Makanya dari kemarin saya sudah menyampaikan ya, kalau huruf sans serif ini akan lebih sering digunakan untuk judul baik di media cetak ya, atau mungkin di media online itu banyak sekali digunakan. Nah, ketika huruf ini dituliskan maka tidak membentuk garis baca yang secara tegas ya. Lain efeknya dengan yang serif tadi. Jadi yang serif itu lebih membentuk garis baca ya, karena efek ada kait atau kaki tadi. Nah, lalu ada lagi yang namanya huruf monospace. Nah, ini tambahan. Yang kemarin kan belum ada. Nah, huruf monospace itu adalah huruf yang memiliki jarak antar huruf yang selalu sama. Contohnya ini. Jadi kalau kita lihat di sini, apapun jenis hurufnya ya, itu selalu sama jarak antar hurufnya. Nah, ini akan jelas terlihat di sini. Kalau yang pertama ini Lotte Pepperfang. Di Lotte Pepperfang ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena memang huruf-hurufnya itu tergolong huruf yang lebarnya memang satu sama lain itu sama, ya kan. Nah, tetapi ketika Anda lihat di Epsender ini juga nggak terlalu terlihat monospace-nya ya, cuman kelihatan banget ketika Anda membaca di norma fix. Nah, norma fix ini seharusnya ya, kalau ini tidak tergolong monospace, maka yang terjadi apa? Huruf I ini bisa lebih dekat dengan huruf F, huruf X ini bisa lebih dekat dengan huruf I, karena pastinya huruf I ini lebarnya itu akan lebih kecil, ya kan? Dia akan lebih kecil kalau dibandingkan dengan huruf A, F, dan lain-lain. Huruf I ini dia sangat kecil kan lebarnya, dia ramping karena memang hanya satu garis saja. Nah, kalau dibandingkan dengan yang lain, tapi apa yang terjadi karena norma fix ini tergolong font monospace, maka terlihat jaraknya itu sama gitu ya antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian ini juga sama ya, F25 bank printer ini sama jaraknya satu dengan yang lainnya. Kemudian Everson monolatin. Nah, ini juga kelihatan. Jadi kalau font ya yang tergolong monospace itu pasti mau apapun hurufnya, dia akan selalu memiliki jarak antar huruf yang selalu sama atau disebut dengan fixed space. Jadi spasinya itu sudah fix sama terus. Nah, itulah ciri khas dari huruf monospace. Nah, memang ini kurang baik ya teman-teman kalau ketika memilih huruf monospace ini untuk konten. Ya, untuk sebuah konten apabila seperti ini itu akan mengganggu keterbacaan. Jadi kalau kita ingat lagi sebenarnya tujuannya apa ya belajar tipografi ini, mengatur huruf-huruf supaya huruf tersebut itu mudah dibaca, nyaman dibaca ya, dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Kalau tafsiran multitafsir ya masih berbeda-beda, berarti pengaturan hurufnya itu kurang maksimal. Nah, maka itu belum bisa dikatakan karya tersebut itu sesuai dengan prinsip-prinsip tipografi.